Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi dengan Tante Happy. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan ya. Yuk sama-sama kita nyanyi satu lagu, nanti kita sama-sama berdoa. Sama-sama Tante Happy kita menyanyi ya. Suaranya yang keras, nyanyi yang baik, kita nyanyi untuk Tuhan. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi ya, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sama-sama ya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Semua tangannya dilipat, kita berdoa sama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberi kami semua kesehatan. Hari ini kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong menyertai kami, mau memberikan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang Tante Happy ajak kalian semua bergembira. Yuk, senyumnya mana, dilebarkan semuanya, kita nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Sama-sama ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan.
semua, sekarang celengannya disiapin ya. Nanti uangnya kita masukkan di sini. Nanti hari Minggu Papa Mama bawa ke gereja. Nah, sekarang sebelum kita memberikan persembahan, kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan dan berguna untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati Papa Mama yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tapi saya adalah Laskar Kristus. Sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, dot. Saya Laskar Kristus, siap gerak, dot. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi ya, satu kali. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, dot. Saya Laskar Kristus, siap gerak, dot. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Tetap semangat, kita adalah Laskar Kristus. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu firman Tuhan ku dengar. Yuk, dengan sikap yang baik, karena sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Sama-sama ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Satu kali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Ya, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bersungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan menolong tante yang akan bercerita supaya cerita firman Tuhan itu bertumbuh subur dalam hati kami masing-masing. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Pada pagi hari ini, Tante Kit akan bercerita tentang bagaimana Tuhan ada di dalam hati anak-anak. Ya, Tante Happy sudah berdoa buat firman Tuhan. Tante Kit akan langsung bercerita untuk anak-anak semuanya. Anak-anak boleh mendengarkan dengan sukacita, ya. Anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati anak-anak, di dalam hati anak-anak itu terdapat hati yang putih. Duh, hatinya kok putih, Tante? Hati putih adalah hati yang suci, di mana Tuhan sudah mengasihi anak-anak. Diumpamakan kertas putih, itulah hati anak-anak yang masih kecil. Pada pagi hari ini yang mendengarkan semua hatinya putih, tidak ada dosa. Loh, Tante, apakah anak-anak itu berdosa? Anak-anak juga sudah berdosa sejak kecil, ya. Tetapi karena ada Tuhan, Tuhan datang untuk menyelamatkan anak-anak dengan satu kerinduan anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Nih, Tante Kit punya gambar. Salib ini hatinya anak-anak ada. Salib ini menggambarkan bahwa Tuhan ada di dalam hati anak-anak. Ya, hati anak-anak putih, dan anak-anak ada yang nakal, ada yang berbohong, ada titik-titik, ya, ada tinta hitam, tinta kuning, tinta hijau, macam-macam, ya. Itu adalah dosa. Lu Tante Kit, aku kepingin nanti hatiku putih lagi. Yaitu anak-anak harus setia kepada Tuhan. Pagi ini Tante Kit akan bercerita. Nih, lihat gambarnya. Warna buku ini putih. Anak-anak nanti boleh baca. Bisa dibaca di rumahnya, ya. Tulisannya. Nah, warna putih adalah menggambarkan hati kita. Hati kita putih, Tante Kit tadi sudah bilang hati kita putih, yaitu anak-anak harus mengasihi, harus menyayangi Tuhan. Menurut orang tua itu nanti merasakan bahwa hati anak-anak itu putih. Karena anak-anak apa? Merasakan bahwa ada kedamaian di dalam hati anak-anak itu. Puji bagi nama Tuhan Allah. Lalu datanglah anak. Ya. Anak-anak disucikan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Anak-anak sudah ditebus dosanya oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya, ditebus oleh Tuhan supaya anak-anak menjadikan hatinya menjadi putih, ya. Coba kalau tidak ada Tuhan Yesus, anak-anak sudah tetap akan menjadi apa? Hatinya itu hitam. Karena ada Tuhan, hati yang hitam, hati yang merah, ada yang kuning, ada macam-macam. Karena kehadiran Tuhan, hatinya anak-anak disucikan oleh Tuhan menjadi hati yang putih, ya, dengan warna putih. Coba kalau anak-anak mempunyai kertas, lalu kertasnya itu kena tinta dikit, ya, itu sudah aduh kotor, ya. Maka dari itu anak-anak harus belajar mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan, mengasihi orang tua. Nah, anak-anak nanti akan diampuni oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ini karena Tuhan hadir, anak-anak ditebus, hatinya menjadi putih, bersih. Nah, oh ya, Tante Kit lupa. Anak-anak bisa baca nanti, ya. Tante Kit nanti dibesarkan, ya, tulisannya. Nah, sekarang yang ketiga. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, ya. Tidak ada, waduh, Tuhanku ada dua, tidak ada. Tuhan satu, ya. Tuhan itu satu. Tuhan yang menebus dosa anak-anak, hati anak-anak yang menyucikan, hatinya yang ada yang merah, hijau. Tante Kit tadi kan bilang, ya, macam-macam, ya. Bukan hatinya yang hijau, yang kuning, ya anak-anak, tetapi dosanya macam-macam, ya, macam-macam. Jadi ditebus oleh Tuhan dengan darahnya menjadi darah yang putih, ya, hatinya yang putih. Karena apa? Kenapa Tante Kit hati saya kok jadi putih? Karena di dalam hati kita itu di dalam, tidak bisa dilihat. Anak-anak itu bisa menjadi putih, ya.
supaya anak-anak tidak berdosa kepada Tuhan. Anak-anak harus setia dan tempatkan Tuhan ada di dalam hati anak-anak. Bagaimana Tante Kit untuk menempatkan Tuhan di dalam hati saya? Rajin berdoa, anak-anak kalau di rumah nyanyi ya, jangan bertengkar dengan adiknya, dengan kakaknya, jangan ya. Tapi anak-anak harus menurut orang tua gitu ya. Dibagi nama Tuhan. Nah, bagi kami yang percaya, Tuhan Yesus berjanji. Anak-anak ya, kalau anak-anak percaya Tuhan Yesus berjanji. Loh, Tuhan Yesus berjanji apa Tante Kit? Nah, nih ya, dilihat ya, nanti dibaca ya. Ya. Tuhan Yesus berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak, ya. Kalau anak-anak setia kepada Tuhan, Tuhan akan tetap di dalam hati anak-anak ya, akan tetap tinggal. Tapi kalau anak-anak sudah males-malesan, minggu gak ke gereja, gak kebaktian, kira-kira gimana? Akhirnya nanti Tuhan meninggalkan hati anak-anak. Maka dari itu anak-anak harus setia kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Nah, nih terakhir ya. Sekarang kamu masih kecil ya. Di sini sekarang kamu masih kecil. Nanti kamu akan bertambah besar dan dewasa. Semakin kamu percaya kepada Tuhan Yesus, semakin kamu ingin selalu mengasihi dan menyenangkan Dia. Ya, tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya menyenangkan Tuhan? Anak-anak harus bernyanyi. Ustaz kita tadi bilang, patuh kepada orang tuanya, menyayang, bersyukur ya, selalu bersyukur. Tante Kit bersyukur apa? Ada makanan, kita bersyukur. Ya, kita mendapat berkat, kita bersyukur. Terus anak-anak bantu orang tua juga merasa bersyukur. Sepedaan aja sama adiknya, itu rasa syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ini ya nanti dibaca ya. Nah, puji bagi nama Tuhan. Tante Kit, kalau saya nurutin orang tua, saya rajin kepada orang tua, apakah Tuhan Yesus mengasihi? Selalu Tuhan Yesus akan mengasihi anak-anak. Di dalam hidup anak-anak, kalau anak-anak rajin datang kepada Tuhan, berdoa ya, pertama berdoa. Doa pagi, doa makan, doa malam, mau tidur, apapun, anak-anak mau belajar, sekarang kan sudah sekolah, anak-anak belajar, mau belajar pun anak-anak harus berdoa. Nah, dari situ nanti Tuhan akan menolong anak-anak dan Tuhan akan tinggal dalam hati anak. Wes, aku minggu aku nggak kebaktian, nanti 2 minggu lagi aku kebaktian, 1 bulan kebaktian, lama-lama gimana? Wes gak kebaktian, akhirnya Tuhan tidak ada di dalam hati anak-anak ya. Hati anak-anak di mana? Hatiku di mana? Tanya mamanya ya nanti ya. Hatinya di mana? Di dada sini. Enggak tahu di mana hatinya ya. Anak-anak enggak usah bingung hati saya itu di mana, enggak usah. Tetapi merasakan bahwa Tuhan ada di dalam hati anak-anak. Oke? Nah, pada pagi hari ini Tante Kit akan akhiri cerita Tante Kit saat ini ada satu ayat hafalan ya. Ayat hafalannya adalah terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6. Ayat hafalannya Kolose 2 ayat 6 ya. Nah, anak-anak harus rajin berdoa. Ini gambarnya. Selalu berdoa. Kalau berdoa jangan kalau anak-anak Sion ya, Sion A lo maksudnya. Kalau berdoa masih gitu, senggol sana, senggol sini, ketawa, enggak ya. Seperti ini anak-anak, ya, tangannya dilipat, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya. Puji bagi nama Tuhan. Nah, nanti kalau anak-anak rajin datang ke gereja dan datang kepada Tuhan, anak-anak akan menjadi berbuah, bukan seperti pohon ini berbuah ya anak-anak, tetapi anak-anak akan merasakan buah-buah roh ya. Nih. Tapi kalau anak
sama, hatinya kering. Seperti pohon tidak ada buahnya ya anak-anak ya. Tetapi kalau anak-anak dalam sukacita selalu datang kepada Tuhan akan berbuah seperti ini. Oke, puji bagi nama Tuhan. Tante Kit minta supaya anak-anak tetap berdoa ya. Ayo tutup mata semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tutup mata, tangannya dilipat. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, tetaplah Tuhan tinggal di dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mendengarkan Tuhan, teristimewa kami selalu berbakti kepadamu Tuhan. Terima kasih, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kami semua yang hadir pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak.